Shalom dan selamat pagi. Selamat datang ke kebaktian online BM Pelita. Harap kita semua tetap sehat dan terus bersemangat untuk memuji dan menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Mari bersama kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Dia dan memuji namanya. Baiklah, mari bersama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, rahmat-Mu dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi ini kami dapat bersekutu bersama, memuji dan menyembah Engkau Tuhan, meninggikan nama Engkau, dan terus ya Tuhan menyatakan iman kami di hadapan Engkau dan juga di hadapan orang lain ya Tuhan. Bapa, kami menyerahkan atur cara ibadah kami pada pagi ini ke dalam tangan Engkau. Biar Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, yang terus mengawasi kami, yang terus mematai perjalanan ibadah kami pada pagi ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Bagi berita gereja kita pada minggu ini, ingin kami maklumkan bahawa pejabat gereja dibuka pada setiap hari Selasa hingga Jumaat pada jam 9 pagi hingga jam 4 petang. Pada setiap hari Selasa, mari kita masing-masing mengambil masa untuk berdoa sebagai satu gereja, mendoakan perlindungan dan keperluan satu sama lain. Kelompok sel akan berlanjut seperti biasa. Sila hubungi ketua kelompok sel Anda untuk maklumat lanjut. Bagi jemaat yang hadir ke gereja, peti persepuluhan dan persembahan telah disediakan di luar pintu. Anda juga boleh memberi melalui butiran bank yang tertera pada skrin. Jangan lupa untuk maklumkan kepada bendahari gereja kita, Deacon Richard Pangeran, sekiranya Anda telah memberi persepuluhan dan persembahan Anda. Sumbangan berjumlah RM10 setahun bagi pelayanan di pusat untuk tahun 2020 masih dibuka. Sila buat pembayaran Anda di pejabat gereja BEM Pelita. BEM Pelita juga ingin mengucapkan selamat hari jadi kepada yang lahir pada bulan Oktober. Semoga Tuhan sentiasa memberkati Anda dan keluarga Anda. Sekian saja berita sidang kita pada minggu ini. Jangan lupa subscribe kepada channel gereja kita, Pelita Creatives, dan jumpa lagi pada minggu depan. Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi. Pada pagi hari ini kita sangat bersyukur oleh karena kebaikan kasih Tuhan bagi setiap pribadi kita sebagai umat-umatnya, di mana Ia telah mendengar doa kita dan menjawab doa kita selama ini, sehingga adanya kita di mana kita ada pada pagi hari ini satu tandanya atau buktinya Tuhan telah menjawab doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi, pada pagi hari ini saya sangat senang untuk bertemu dengan kita pada pagi hari ini melalui pemberitaan firman Tuhan. Dimanapun kita berada, saya percaya lewat pemberitaan firman Tuhan ini kita terus dikuatkan, diberkati, dan dibangun di dalam iman kita dimanapun kita berada. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini telah saya ambil daripada Kitab Hosea pasal yang ke-6. Saya akan membawa kita melihat daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dan saya akan membaca bahagian ini untuk kita dengan suara yang dapat didengar di dalam terjemahan bahasa Malaysianya. Hosea 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Umat Israel berkata, marilah kita kembali kepada Tuhan. Dia telah menyakiti kita, tetapi tentu Dia akan menyembuhkan kita pula. Dia telah melukai kita, tetapi tentu Dia akan membalut luka-luka kita. Selepas 2 atau 3 hari, Dia akan menyembuhkan kita dan kita akan hidup di hadirat-Nya. Marilah kita berusaha untuk mengenal Tuhan.
Dia pasti akan datang kepada kita seperti fajar, menyingsing dan seperti hujan yang membasahi bumi pada musim bunga. Ayat 4, tetapi Tuhan berfirman, hai Israel dan Yehuda, apakah yang harus aku lakukan terhadap kamu? Kasih kamu terhadap aku cepat hilang seperti kabus atau embun pada waktu pagi-pagi. Oleh itu aku mengutus nabi-nabiku untuk menyampaikan pekabaranku kepada kamu bahwa kamu harus dihukum dan dibinasakan. Yang aku inginkan daripada kamu sudah nyata dan jelas. Aku lebih ingin kamu mengasihi aku daripada kamu mempersembahkan korban kepadaku. Aku lebih suka kamu mengenal aku daripada membakar korban untukku. Ini bagian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Sedikit penjelasan berkenaan dengan Nabi Hosea yang dinyatakan sebagai nabi. Nabi Hosea adalah seorang nabi yang tampil selepas Nabi Amos. Dia menyampaikan pekabaran Tuhan kepada orang Israel di kerajaan utara pada masa kekacauan sebelum kejatuhan Samaria pada tahun 721 sebelum Masehi. Dia sedih karena orang Israel ini mereka menyembah berhala dan tidak setia kepada Allah. Sehingga dengan terus terang Hosea menggambarkan ketidaksetiaan mereka itu berdasarkan perkawinannya yang hancur karena ketidaksetiaan istrinya. Sebagaimana istrinya Gomer tidak setia kepadanya, demikian juga umat Allah tidak setia kepada Tuhan. Oleh itu Israel akan dihukum. Namun demikian kasih Allah kepada umatnya tidak putus. Dia akan menyembuh semula umat-umatnya dan memulihkan hubungan mereka dengan dia. Jadi kasih Allah dinyatakan dalam kata-kata indah yang berikut. Artinya, hai Israel, aku tidak mungkin menolak kamu. Aku tidak mungkin meninggalkan kamu. Aku tidak sampai hati berbuat demikian. Kasihku bagi kamu terlalu besar. Dan inilah dikatakan oleh Allah kepada umatnya Israel yang berada di dalam kerajaan utara pada waktu itu. Kalau terlihat dalam Amos pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, daripada bahagian yang telah kita baca tadi, saya ingin membawa kita melihat bahagian ini atau menyelidiki bahagian ini dengan satu tema yang mengatakan meyakini kasih setia Tuhan. Meyakini kasih setia Tuhan. Kalau kita lihat di dalam tema ini ada dua perkara yang perlu kita yakini sebagai orang Kristen atau yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam bahagian ini bagi umatnya Israel itu. Yaitu pertama kasih. Kasih Tuhan itu adalah satu kasih yang luar biasa. Dengan kata yang seringkali kita gunakan, kasih Allah itu adalah satu kasih agape. Kasih yang tidak memilih, kasih yang tidak menuntut, dan kasih yang tidak memandang apapun. Ya, dia senantiasa bersedia menerima kita saat kita menyerah hidup kita. Dan setianya itu adalah satu sikap pribadi Tuhan sendiri. Betapa dia setia kepada umat-umatnya. Walaupun umatnya itu tidak mengikuti, menaati apa yang diperintahkannya, tetapi kasihnya itu, setianya itu tidak akan berubah. Sehingga di dalam ayat yang telah kita baca tadi menyatakan betapa ia setia di dalam kasihnya bagi umat-umatnya. Jadi daripada bahagian ini Bapak Ibu, kerinduan saya daripada penyataan firman Tuhan bagi umatnya, saya rindu agar kita benar-benar meyakini kasih setia Tuhan itu. Apalagi di dalam keadaan pada saat ini, banyak perkara-perkara yang boleh membingungkan kita.
Banyak perkara-perkara yang mengelirukan kita, sehingga itu menimbulkan keraguan di dalam kehidupan kita. Benarkah Allah tetap mengasihi saya? Tetapkah Allah itu setia bagi saya? Bapak, Ibu, saudara-saudari, Allah kita itu adalah Allah yang Maha Kasih. Dia adalah Tuhan yang setia dahulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Tuhan menyukai kasih setia dan pengenalan akan Allah. Lebih dari semua korban atau persembahan yang dapat kita berikan kepadanya. Dan betul dikatakan dalam ayat yang telah kita baca tadi. Ayat yang ke-6. Aku lebih ingin kamu mengasihi aku daripada kamu mempersembahkan korban kepada aku. Aku lebih suka kamu mengenal aku daripada membakar korban untukku. Ini dalam ayat yang ke-6. Bapak, Ibu, saudara-saudari, segala sesuatu sedang berganti atau berubah di dalam kehidupan kita seiring waktu. Tetapi satu hal yang tinggal tetap, itulah kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Apalah artinya kita memiliki segala sesuatu tetapi kehilangan Tuhan? Karena kepemilikan yang paling berharga adalah kita memiliki Tuhan. Dan Tuhanlah pemilik hidup kita. Tujuan kita hidup dalam dan masih diberikan kesempatan sampai saat ini adalah supaya kita dapat mengenal Tuhan lebih dalam secara pribadi. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Tuhan tidak mencari beberapa banyak jumlah kekayaan yang kita miliki atau tinggi title dan status yang kita dapat capai. Tuhan mencari kesetiaan kita. Karena Tuhan selalu setia. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Pertanyaannya, Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi. Apakah kita setia kepada Tuhan? Apakah kita sudah mengenal Dia lebih dalam? Setelah kita menang dan keluar dari setiap pergumulan, inilah hal-hal yang perlu kita jawab di dalam kehidupan kita pada saat ini. Supaya kita tetap meyakini kasih setia Tuhan itu terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap jemaat Tuhan, dan terhadap umat-umat yang ada pada saat ini. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah yang harus kita lakukan sehingga kita tetap meyakini kasih setia Tuhan itu dalam hidup kita secara pribadi? Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengenali Tuhan dengan sungguh. Ini adalah satu perkara yang harus kita lakukan dalam hidup kita dan alami di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kenal, sekedar tahu. Tetapi satu perkara yang lebih jelas ini. Kita harus mengenali Tuhan dengan sungguh. Kalau terlihat dalam ayat yang ke-3 tadi, dalam ayat bacaan kita tadi, di mana firman Tuhan berkata, marilah kita berusaha untuk mengenal Tuhan. Dia pasti akan datang kepada kita seperti fajar menyingsing dan seperti hujan yang membasahi bumi pada musim bunga. Bapak, Ibu, inilah satu hal yang sangat baik dan harus kita miliki. Di mana ia mengajak kita, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia adalah Tuhan yang setia. Sehingga diumpamakan atau digambarkan dengan ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Tuhan ini adalah Tuhan yang penuh kasih. Karena Ia tetap menyertai kita. Di dalam kita perhatikan, tahun ini adalah tahun yang penuh tantangan dan pergumulan bagi kita. Itu sebabnya apapun yang sedang kita alami, Tuhan menghendaki agar kita mengenal Tuhan secara pribadi dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenalinya. Dan inilah kerinduan kita bagi setiap umat-umat Tuhan pada saat ini. Bukan hanya sekedar tahu Dia melalui apa yang kita dengar, apa yang orang cakap, tetapi secara pribadi kita harus mengenali Dia. Karena tujuan dari kemenangan yang kita peroleh dan berkat yang kita nikmati, penerobosan yang kita alami, dan semua jawaban doa yang digenapi,
oleh Tuhan itu adalah bertujuan supaya kita lebih mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan akan muncul seperti fajar. Itulah pengharapan dan terang bagi kita. Setelah kita mengalami kegelapan, Tuhan tidak pernah menyembunyikan dirinya dari kita. Ia selalu ada buat kita. Itu sebabnya kitalah yang harus selalu mencari Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Dalam ayat yang ke-6, kita baca pasal yang ke-4 di mana berkata bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengejaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Di Bapak Ibu, tindakan untuk berusaha mengenali Allah dengan benar itu adalah satu hal yang harus kita lakukan. Karena Tuhan itu tetap ada. Ia tetap menanti kita. Tunggu kita untuk datang kepada Dia. Menyerah hidup kita kepada Dia. Dan mengalami pengalaman hidup secara pribadi dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan memberikan kita kehidupan melalui firman-Nya. Itu sebabnya setiap kali firman Tuhan diberitakan, disampaikan, kita harus terima dengan iman. Meresponinya dan taat melakukannya. Jangan menolaknya. Karena kita sebenarnya sedang menolak pengenalan akan Tuhan. Jika kita menolak firman Tuhan itu. Kita harus semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan hanya sekedar menjalani hidup ini. Karena tujuan kita hidup untuk mengenal Tuhan. Kalau terlihat di dalam Hosea 11 ayat yang keempat. Tuhan begitu panjang sabar. Itu sebabnya Dia tidak sedang menghukum kita. Ya, itu sebabnya Dia tidak bertindak dengan keras terhadap kita. Tetapi sebaliknya Tuhan menarik kita dengan tali kesetiaannya. Dengan ikatan kasih-Nya supaya kita senantiasa bersekutu dengannya. Sejak semula Tuhanlah yang mencari kita. Bukan kita yang mencari Tuhan. Karena kita sudah hilang dan tersesat. Itulah sebabnya kita ada sampai saat ini. Semua karena kasih setia Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Biarlah kita secara pribadi benar-benar mengenali Tuhan. Saat kita mengenali Dia dengan benar, maka kita pasti tetap meyakini kasih setia Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami. Yang kedua, perkara yang harus kita ketahui dalam hidup kita yang menjadikan kita tetap meyakini kasih setia Tuhan itu adalah sebagai orang Kristen kita harus mengenali masa dengan sungguh. Di dalam kita sudah mengenali Tuhan secara pribadi, pasti kita mengenali masa di mana kita berada saat ini. Situasi peristiwa yang terjadi pada masa ini akan menjadi peringatan bagi kita di mana kita tahu di mana keadaan kita berada. Masa kita berada, hari kita berada. Kalau kita lihat di dalam Hosea pasal yang ketiga ayat yang kelima di sana berkata, kita sedang berada di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan. Segala sesuatu sedang tergenapi saat ini, Bapak Ibu. Itulah sebabnya banyak orang datang kepada Tuhan dengan gemetar kepada Tuhan karena kebaikan-Nya. Tuhan itu baik dan kasih setia-Nya nyata bagi semua orang yang percaya dan datang mencari Dia dengan kesetiaan. Siapa yang percaya kepada kasih setia Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kalau kita lihat di beberapa tempat dan negara pada saat ini kita melihat orang berduyun-duyun mencari Tuhan, menyerah hidup mereka kepada Tuhan. Karena mereka sudah sedar dan mengenali masa dengan benar pada masa ini. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Jika kita menabur dengan keadilan, maka kita akan menuai kasih setia. Itulah sebabnya bukanlah tanah baru, kata firman Tuhan. Itulah sebabnya bukalah tanah baru. Karena sudah waktunya kita mencari Tuhan sampai Tuhan datang dan menyatakan keadilannya bagi kita. Tuhan adalah hakim yang adil. Dia mengadili kita berdasarkan firman-Nya. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi, hidupilah firman Tuhan supaya kita mengalami kasih setia-Nya.
Jangan berlaku fasik supaya kita tidak menuai kecurangan dan memakan buah kebohongan. Jangan mengandalkan pertolongan yang lain selain daripada Tuhan. Kita sadar keadaan dan masa di mana kita berada pada saat ini. Dan bertindaklah sesuai dengan apa dikatakan oleh kitab Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Mengajak dengan bertobat dan tinggal diam dan berdoa kepada Tuhan. Kita akan diselamatkan dan mengalami kekuatan yang baru. Kita harus taati firman dan melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Jangan panik, jangan bingung. Kemudian melakukan kefasikan dan kecurangan sehingga hal yang buruk. Sehingga kita mengalami hal yang buruk. Tetapi pandanglah kepada Tuhan dan fokuslah kepada firman-Nya. Karena firman Tuhan jelas di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Akuilah Tuhan dalam hidup kita. Andalah Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Di dalam kita mengenali masa di mana kita berada pada saat ini, pasti kita bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Pasti kita menyerah hidup kita. Pasti kita sadar hanya Tuhan saja yang mampu menolong kita. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-22 sampai 25 memperingatkan kita dengan perkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaannya. Tuhan adalah bagiku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwanya mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Artinya merenungkan firman Tuhan. Mendeklarasikan firman Tuhan dan mulai bergerak berdasarkan dorongan dari Tuhan. Segala sesuatu dalam hidup kita akan berubah. Tetapi kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, andalkanlah Tuhan senantiasa. Yang ketiga, hal yang akan menjadikan kita tetap meyakini kasih setia Tuhan itu dalam kehidupan kita adalah jika kita tetap berpegang dan menantikan janji Tuhan. Seseorang Kristen yang tetap berpegang dan menantikan janji Tuhan itu pasti dia mempunyai satu keyakinan yang pasti tentang kasih setia Tuhan itu di dalam kehidupannya. Walaupun seakan-akan pikiran kita atau manusiawi kita mengatakan terlambat dan sebagainya, tetapi saat kita tetap berpegang dan menantikan janji Tuhan, pasti kita yakin akan kasih setia Tuhan itu. Kalau kita lihat di dalam kitab Habakuk, pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, di mana firman Tuhan itu peringatkan kita, pegang dan nanti kala semua janji Tuhan dalam hidup kita. Karena semua itu akan segera digenapi apabila berlambat-lambat nanti kala itu, sebab penggenapannya tidak akan tertunda. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktu karena Tuhan penuh dengan kasih setia. Jangan seperti orang fasik yang mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi sebagai orang benar yang senantiasa hidup oleh iman. Orang yang beriman adalah orang yang tetap berpegang dan menantikan janji Tuhan. Kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi kita adalah orang-orang yang percaya dan memperoleh hidup. Kita hidup bukan karena melihat fakta dan keadaan, tetapi karena percaya kepada firman Tuhan. Kita harus tekun dan jangan melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan, karena ada upah yang besar sudah tersedia dan menantikan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di mana dikatakan oleh si pemazmur di dalam pasal yang ke-52 ayat 10 dan sampai 11 itu. Sebagai orang benar kita digambarkan seperti pohon zaitun yang menghijau.
Kita tidak tertanam dalam situasi dan kondisi, tetapi kita tertanam di dalam firman dan hadirat Tuhan. Maka itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apapun yang telah difirmankannya, dijanjikannya di dalam firman-Nya, marilah kita tetap berpegang teguh dengan firman Tuhan itu. Selama kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, kita akan tetap menghijau untuk seterusnya dan selamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan senantiasa. Kita bersukacita karena di dalam Kristus ada pengharapan. Dan pengharapan kita di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Karena kasih Allah itu dinyatakan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi, jangan kehilangan iman dan pengharapan supaya kita tidak kehilangan kasih. Tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan, supaya kita tinggal dalam kasih setia Tuhan dan menikmati kebaikannya. Dalam Habakuk 3 ayat 17-19, sekalipun kondisi mengecewakan, sekalipun keadaan-keadaan di sekitar kita tidak menentu dan tidak menghasilkan, tetapi kita akan bersorak-sorai karena pengharapan dan kekuatan kita hanya pada Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, sebagai orang yang meyakini akan kasih setia Tuhan, marilah kita persembahkan yang terbaik dan berbau harum di hadapan Tuhan. Adalah persembahan yang disertai dengan pengorbanan yang besar. Pergumulan dan kesulitan adalah kesempatan yang baik untuk membawa persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ibrani 13 ayat 15 sebagai penutup. Marilah kita mempersembahkan korban syukur dengan ucapan mulut yang memuliakan Tuhan. Persembahan kita berbau harum di hadapan Tuhan ketika kita mengucap syukur, menyembah Tuhan dan bersorak-sorai dengan sukacita ketika kita sedang berada dalam keadaan yang sulit. Karena kita melakukannya, karena kita mempunyai keyakinan yang pasti tentang kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan hanya kepadamu, ya Allah Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia, Bapa kami yang maha kasih. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur karena kesempatan ini kami dapat diperingatkan oleh-Mu melalui firman-Mu. Di mana firman-Mu memperingatkan kami tentang pribadi-Mu yang penuh dengan kasih setia. Keadaan, situasi, dan perbuatan manusia tidak dapat mengubahkan kasih setia Tuhan terhadap diri kami sebagai umat-Mu. Kasih-Mu tetap untuk selama-lamanya. Maka itu firman-Mu memperingatkan kami. Apa yang harus kami lakukan sehingga kami tetap mengenali dan meyakini kasih-Mu. Yaitu kami harus mengenali Engkau dengan benar. Pengenalan yang benar tentang Engkau. Kami harus sadar dan tahu keadaan dan masa di mana kami berada pada saat ini. Serta tetap berpegang serta menantikan janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang telah mati bagi kami. Menunjukkan betapa kasih Tuhan itu tidak berubah. Tuhan, inilah kami sebagai umat-Mu. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan terus berbicara kepada kami apapun keadaan, situasi, pergumulan, tentangan, rintangan yang kami hadapi. Biarlah kami tetap menjadi orang Kristen atau umat-Mu yang tetap meyakini akan kasih setia Tuhan terhadap diri kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa bagi Bapak, Ibu, dan jemaat-Mu yang telah mendengar firman-Mu. Dimanapun mereka berada, hamba berdoa. Berkat damai sejahtera dan sukacita yang akan menyertai mereka. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, mohon agar Engkau terus memberkati mereka. Di dalam keperluan harian mereka, usaha pekerjaan mereka, penjagaan mereka, dan bahkan kebun ladang mereka, Tuhan Engkau berkati.
Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap umat-Mu. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan mereka. Yang punya beban masalah pergumulan hidup Tuhan Engkau jawaban bagi mereka. Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu hamba berdoa. Biarlah Engkau terus membungkusi dan menaungi setiap umat-umat-Mu, keluarga jemaat-Mu Tuhan. Di dalam kuasa dan darah-Mu. Sehingga mereka dijauhkan daripada jangkitan sentuhan virus COVID-19 ini. Mereka tetap berada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dimanapun mereka berada. Ada anak kami yang bersekolah, yang bekerja, dan dimanapun mereka berada. Engkau tetap bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan pimpinan-Mu di dalam kami mendengar firman-Mu. Inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa atas semuanya. Amin. Terima kasih untuk pernyataan kita pada pagi ini. Harap kita semua diberkati. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel kita, Pelita Kreatif. Jangan lupa juga untuk memberkati keluarga dan rekan Anda dengan share link video ini ya. Jumpa lagi minggu hadapan. Tuhan memberkati.